Hai semuanya, saya Baiti dari Diploma 4 Pekanistan. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai Lotte Group dan strategi-strategi yang diterapkannya. Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata Lotte? Permen? Lotte Mart? Lotte World? Atau Lotte Duty Free? Yap, benar. Yang saya sebutkan tadi semuanya termasuk ke dalam satu perusahaan besar bernama Lotte Group. Lotte pertama kali didirikan pada bulan Juni 1948 di Tokyo oleh seorang pengusaha yang dikenal sebagai Shin Kyuk-ho dalam bahasa Korea atau Shigemitsu Takeo dalam bahasa Jepang. Dari Tokyo, Lotte diperluas ke Korea Selatan dengan pembentukan Lotte Confectionery di Seoul pada 3 April 1967. Pada tahun 1970-an, Korea bertumbuh sebagai negara industri baru dengan pertumbuhan yang cepat. Pada periode tersebut, Lotte mendirikan Lotte Chilsang Beverage, Lotte Samkang, Lotte Ham and Milk, dan Lotteria untuk berkembang sebagai perusahaan makanan terbesar di Korea dan memperkuat fondasi untuk modernisasi di lapangan industri distribusi dan pariwisata melalui pendirian Lotte Hotel dan Lotte Shopping. Pada tahun 2010, Lotte mencapai status sebagai perusahaan global melalui ekspansi bisnis aktif dan percepatan promosi ke luar negeri untuk merealisasikan visi sebagai top 10 perusahaan global di Asia. Nama perusahaan Lotte berasal dari nama panggilan Lotte, Toko Charlotte dalam novel The Sorrows of Young Werther yang ditulis oleh sastrawan besar Jerman bernama Johann Wolfgang von Goethe. Dan nama ini digunakan untuk mewakili visi perusahaan untuk dicintai oleh semua orang. Saat ini Lotte tumbuh menjadi produsen permen nomor 1 di Korea Selatan. Selain itu, Lotte juga menjadi produsen permen nomor 3 di Jepang setelah Meiji dan Glico dengan sebutan The Sweetheart of Your Mouth melalui berbagai produk permen karet, coklat, dan kue. Lotte Group terdiri dari lebih dari 50 unit usaha yang mempekerjakan 60.000 orang dalam berbagai industri. Diawali dari bisnis makanan, Lotte telah berkembang menjadi retail, kimia, konstruksi, manufaktur, pariwisata, layanan, dan keuangan untuk membangun portofolio bisnis yang sukses. Lotte secara aktif terlibat dalam bisnis di 30 negara, termasuk Asia, Eropa, Amerika, dan negara-negara berkembang. Selanjutnya, apa sih visi perusahaan Lotte? Visi perusahaan Lotte untuk 50 tahun ke depan adalah Lifetime Value Creator. Mengembangkan pernyataan visi merupakan langkah pertama dari perencanaan strategi sebelum membuat pernyataan misi. Menurut Fred David, pernyataan visi dibuat untuk menjawab pertanyaan, kita ingin menjadi seperti apa? Visi merupakan bentuk statement yang mengandung jawaban dan penggambaran tentang suatu kondisi maupun citra perusahaan yang ingin diwujudkan pada masa yang akan datang. Statement visi harus dibuat dengan menggunakan kalimat yang singkat, tetapi harus jelas dalam menyatakan statement dari visi tersebut dan juga berjangka waktu panjang, tetapi terdapat batasan waktu di dalamnya. Di sini bisa kita lihat bahwa visi perusahaan Lotte cenderung singkat, namun menggambarkan dengan jelas apa yang akan dicapai perusahaan dalam 50 tahun yang akan datang. Lalu, bagaimana dengan misinya? Misi perusahaan Lotte adalah We enrich people's lives by providing superior products and services that our customers love and trust. Menurut David, pernyataan misi adalah sebuah deklarasi tentang alasan keberadaan suatu perusahaan. Pernyataan misi harus menjawab pertanyaan paling penting, yaitu apakah bisnis kita? Pernyataan misi yang jelas sangat penting untuk menetapkan tujuan dan merumuskan strategi. Misi tersusun dari hal-hal pokok yang ingin dilakukan dan dicapai oleh sebuah perusahaan untuk menunjang terwujudnya visi yang telah ditetapkan. Lalu, strategi apa saja sih yang diterapkan oleh Lotte? Terdapat 4 tipe strategi dalam manajemen strategi. Ada strategi integrasi, strategi intensif, strategi diversifikasi, dan strategi defensif.
Strategi pertama yang diterapkan oleh Lotte adalah strategi integrasi. Integrasi ke depan dilakukan ketika Lotte mendirikan retail dan loteria untuk memasarkan produk makanannya. Kemudian, integrasi horizontal adalah ketika Lotte mengakuisisi perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Contohnya, saat Lotte mengakuisisi Wedel Confectionery dari Polandia pada bulan Juni 2010. Strategi yang kedua adalah strategi intensif. Penetrasi pasar yang dilakukan oleh Lotte adalah ketika memasarkan produk permen Xylitol. Iklan mereka menyatakan bahwa produk permen ini tidak memberikan efek negatif bagi kesehatan, namun malah menyehatkan. Lalu, pengembangan pasar dilakukan Lotte dengan melakukan ekspansi ke berbagai negara di dunia. Strategi selanjutnya adalah strategi diversifikasi. Diversifikasi yang dilakukan oleh Lotte adalah diversifikasi tidak terkait. Dari sebuah perusahaan permen, Lotte melakukan diversifikasi dengan merambah ke berbagai industri, mulai dari retail, perhotelan, asuransi, hingga konstruksi dan kimia. Nah, itu tadi sekilas tentang Lotte Group. Terima kasih ya sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.